Halo, apa kabar semuanya? Salam kenal dan selamat datang di channel Playlist ID. Kita tahu, selain memiliki gaya pernafasan masing-masing, tak jarang setiap pemburu iblis yang memiliki peranan penting di serial Kimetsu no Yaiba telah dianugerahi sebuah bakat istimewa, di mana kemampuan-kemampuan dari bakat tersebut sangat berguna untuk meningkatkan persentase kemenangan di dalam pertarungan. Bakat istimewa ini berasal dari kebiasaan para pemburu iblis di masa lalu. Mereka yang memiliki kelebihan khusus sering melatihnya secara sadar ataupun tidak sadar. Oleh karena itu, dengan beragamnya latar belakang para pemburu iblis membuat bakat istimewa pun memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Untuk lebih jelasnya, mari kita masuk ke dalam pembahasannya. Kamado Tanjiro dengan kemampuan indera penciuman. Sebelum menjadi pemburu iblis, Tanjiro sudah dikenal banyak orang sebagai sosok yang memiliki indera penciuman sangat tajam. Lewat penciumannya, dia bisa merasakan niat, perasaan, pikiran, dan hawa keberadaan semua makhluk hidup, mau itu manusia, iblis, ataupun binatang. Maka tidak heran selama ini ketika bertarung menghadapi para iblis, dia mampu menganalisa kekuatan serta melacak mereka, yang mana itu dilakukan dengan mencium seberapa bau dan menjijikannya iblis tersebut. Kemampuan indera penciuman ini mulai Tanjiro kembangkan ketika berlatih bersama Urokodaki. Di sana dia berhasil menciptakan sebuah teknik bernama benang pembuka. Dengan cara memfokuskan indera penciuman dan penglihatan secara bersamaan, Tanjiro dapat menemukan serta menyerang titik kelemahan lawan. Selain itu, indera penciumannya ini semakin terasa ketika berlatih melawan robot petarung di desa penempa pedang, yang mana hasil dari latihan tersebut membuat Tanjiro mampu memprediksi 6 langkah ke depan sebuah serangan. Dia bisa meramalkan tindakan dan niat orang lain hanya melalui aroma yang dia cium. Tanjiro sendiri mengaku bahwa kemampuan penciumannya saat ini sangat berbeda jauh bila dibanding dengan teknik benang pembuka. Tak hanya bisa merasakan niat dan tindakan pada makhluk hidup, sekarang dia juga bisa merasakannya pada benda mati. Inosuke Hashibara dengan kemampuan indera peraba dan fleksibilitas tubuh. Tumbuh dewasa di sebuah pegunungan, Inosuke memiliki insting alami yang tidak dimiliki oleh para pemburu iblis lain. Layaknya hewan buas, dia mempunyai naluri bertarung yang sangat ganas. Bahkan berkat pelatihan ekstrim yang dia jalani bersama babi hutan, seorang diri dia mampu mengembangkan gaya pernapasannya sendiri, yaitu pernapasan binatang. Selain gaya pernapasannya, ada dua kemampuan istimewa yang pernah ditunjukkan Inosuke. Pertama yaitu indera peraba. Melalui kulit tubuhnya, dia bisa merasakan tatapan yang memiliki niat membunuh dari seseorang. Dan tak hanya itu, dengan memadukan indera peraba ke dalam teknik pernapasan, Inosuke juga mampu mendeteksi serta menemukan lokasi para iblis, yang mana itu merupakan sebuah teknik nafas binatang bentuk ketujuh bernama kesadaran spasial. Kemudian bakat istimewa yang kedua yaitu fleksibilitas tubuh, atau dengan kata lain, Inosuke mampu mengatur organ tubuh sesuai batas kemampuannya. Kemampuan ini pernah dia tunjukkan ketika melawan iblis bulan atas peringkat 6 Gyotaro. Dengan memindahkan jantung ke posisi lain, Inosuke berhasil selamat dari kematian setelah terkena tusukan fatal. Lalu ketika melawan iblis bulan atas peringkat 2 Doma, dengan memindahkan sendi-sendi lengannya, Inosuke mampu melancarkan teknik napas binatang bentuk ke-9 yang memberikannya jangkauan serangan luas. Zenitsu Agatsuma dengan kemampuan indera pendengaran. Sebagai sosok yang dikenal genit, pengecut, dan berkemauan lemah, kita tahu di dalam sebuah pertarungan, Zenitsu selalu menunjukkan kekuatan sejatinya pada saat kondisi tertidur, di mana dia menjadi pribadi yang lebih tenang dan mampu bergerak super cepat bagaikan sambaran petir. Kebiasaan ini dapat Zenitsu lakukan dikarenakan dia memiliki indera pendengaran yang sangat tajam. Tanpa melihat, dia mampu mendeteksi suatu bahaya hanya berdasarkan suara. Bahkan dengan pendengarannya yang begitu sensitif, Zenitsu juga mampu menangkap suara di luar jangkauan persepsi normal. Dia bisa mendeteksi pikiran, emosi, ataupun kepribadian seseorang. Sehingga dengan begitu, dia pun bisa membedakan antara manusia dan para iblis.
Satu hal yang unik dari kemampuan indera pendengarannya yaitu Zenitsu dapat meniru nada apapun. Walau cuma satu kali dengar, dia bisa menirukannya dengan sempurna. Genya Shinazugawa dengan kemampuan transformasi iblis. Berbeda dengan para pemburu iblis lain, Genya adalah seorang pemburu yang memiliki kekurangan karena tidak bisa menggunakan teknik pernapasan. Namun kekurangannya tersebut mampu Genya tutupi dengan bakat istimewa yang dia miliki. Itu adalah transformasi iblis, sebuah kemampuan spesial yang terbilang sangat langka. Dengan cara memakan bagian tubuh seekor iblis, Genya akan mampu berubah menjadi iblis untuk sementara. Di sini dia juga bisa mendapatkan akses kemampuan yang dimiliki iblis tersebut, seperti kemampuan regenerasi, kekuatan otot, ataupun kemampuan-kemampuan khusus lainnya. Bakat istimewanya ini pertama kali Genya tunjukkan pada saat menghadapi iblis bulan atas peringkat 6 Hantengu. Setelah memakan kayu ciptaan Zohakuten, tingkat kekuatan dan kecepatan Genya seketika meningkat. Dia mampu mengangkat serta melemparkan 3 pohon besar dengan sangat cepat. Bahkan sebelumnya, dalam mode iblis ini, dia juga berhasil mengalahkan Aizetsu seorang diri. Hal yang sama juga terjadi ketika Genya bersama para Hashira melawan Kokushibo. Saat itu, Genya yang menelan helai rambut serta bagian pedang milik Kokushibo seketika mendapatkan berbagai kemampuan luar biasa, seperti mampu mendengar suara dari teknik telepati Muzan, regenerasi super cepat layaknya milik Kokushibo, membangkitkan tanda pemburu iblis, dan terakhir mampu melancarkan teknik darah iblis lewat pistol yang mirip dengan pedang Kokushibo. Kanao Soyuri dengan kemampuan indera penglihatan. Dijuluki sebagai pemburu iblis muda berbakat, semua orang tahu bahwa Kanao memiliki keterampilan yang luar biasa. Dia begitu pandai dalam bermain pedang, memiliki pergerakan yang sangat lincah, serta stamina dan daya tahan tubuh yang tetap terjaga. Semua keterampilannya ini mampu Kanao kombinasikan dengan bakat istimewa yang dia miliki, yaitu indera penglihatan super tajam. Dengan mengamati perubahan otot, persendian, dan gerakan mata pada lawan, Kanao mampu memprediksi serangan lawan secara akurat. Terlebih, Kanao juga sering mengandalkan penglihatannya ini untuk menemukan titik kelemahan serangan, yang mana hal itu akan dapat dia manfaatkan dalam upaya menghindari serangan sekaligus melancarkan serangan balik. Belum lagi Kanao juga berhasil mengembangkan indera penglihatannya ke dalam teknik pernapasan. Dengan meningkatkan penglihatan kinetik secara maksimal, dia mampu mengeluarkan teknik aliran terakhir pernapasan bunga bernama mata lili laba-laba merah. Kemampuan yang didapatkan Kanao melalui mata merah darahnya ini yaitu membuat pandangan seolah-olah bergerak sangat lambat. Dia mampu melihat area sekitar secara jelas, bahkan membuat tingkat akurasi serangannya pun kian meningkat. Namun sayangnya, kemampuan yang dinilai cukup kuat ini memiliki resiko sangat besar. Kanao akan mengalami kebutaan dikarenakan adanya tekanan luar biasa pada mata yang menyebabkan pembuluh darah pecah. Tengen Uzui dengan kemampuan musik scoring. Sesuai dengan pangkatnya sebagai Hashira suara, Tengen memiliki bakat istimewa yang terletak pada indera pendengaran. Dia mampu mendengar suara dari jarak yang sangat jauh, bahkan hanya dengan menganalisa sebuah suara, dia dapat memantau semua aktivitas area luas seperti di distrik hiburan. Kemampuan dari indera pendengarannya ini kemudian Tengen kembangkan hingga mencapai tahap yang disebut ekolokasi. Melalui suara yang dipantulkan di udara, Tengen dapat melacak lokasi sekaligus menebak jumlah orang secara akurat, sekalipun orang-orang tersebut berada di dalam bawah tanah. Selain itu, di dalam pertarungannya melawan Gyutaro, kita bisa melihat Tengen berhasil memadukan indera pendengaran ke dalam teknik pernapasan, yang mana hal itu menghasilkan satu teknik istimewa bernama skor musik. Layaknya alunan nada dalam sebuah instrumen, di sini Tengen mampu mengubah ritme pertarungan ke dalam suara. Dengan membacanya seperti lembaran musik, dia dapat mengetahui tentang kebiasaan lawan dan kelemahannya, serta memberikan keunggulan dalam upaya melancarkan serangan balik. Mitsuri Kanroji dengan kemampuan otot spesial.
Sejak usianya masih belia, Mitsuri telah diberkahi sebuah bakat istimewa berupa fisik yang sangat kuat. Dia memiliki komposisi otot tubuh yang unik yang disinyalir 8 kali lebih padat dari manusia kebanyakan. Karena itulah, meski tubuhnya terlihat normal, Mitsuri memiliki potensi bertarung yang sangat hebat seperti kekuatan fisik, stamina dan daya tahan tubuh, serta kecepatan dan refleks yang luar biasa. Terlebih, kemampuan otot istimewanya dapat Mitsuri kombinasikan ke dalam teknik pernafasan cinta yang dia ciptakan. Lewat pedang tipis yang memiliki kelenturan, dia bisa bergerak sangat cepat, bahkan kecepatannya bisa melebihi teknik milik Tengen Uzui. Maka tidak heran dengan kelenturan otot dan mobilitas sendi yang dimilikinya, dikatakan bahwa hanya Mitsuri lah yang mampu menggunakan pedang Nichirin lentur tersebut. Kemampuan otot supernya ini pernah Mitsuri gunakan di beberapa kesempatan, seperti ketika bertarung melawan Zoakuten di mana dia mampu bertahan dari serangan teriakan ultrasonik. Dan juga ketika bertarung melawan Muzan, dia berhasil memutuskan dua lengan Muzan hanya menggunakan tangan kosong. Sanemi Shinazugawa dengan kemampuan darah spesial. Siapa sangka, di balik sikapnya yang keras, kasar, dan temperamen, Sanemi merupakan salah satu pemburu iblis yang memiliki bakat istimewa. Itu adalah kemampuan Marechi, sebutan bagi orang-orang yang memiliki darah langka. Dikatakan, darah langka ini memiliki aroma yang bisa membuat iblis tergiur dan langsung mabuk. Bahkan untuk setetes saja, para iblis akan mengeluarkan air liur dan kehilangan fokus sesaat mencium baunya. Oleh karena itu, dengan darah berkemampuan istimewa ini, Sanemi akan jauh lebih mudah menghadapi para iblis. Seperti contohnya ketika melawan sang ibu yang berubah menjadi iblis, walau tidak memiliki pengalaman bertarung, dia mampu membuat pergerakan sang ibu menjadi lambat hingga akhirnya berhasil ditumbangkan. Hal yang sama terjadi ketika Sanemi belum menjadi pemburu iblis. Berkat kemampuan darah istimewanya, Sanemi yang hanya dibekali senjata biasa berhasil menangkap dan membakar para iblis di bawah teriknya matahari. Belum lagi setelah Sanemi mencapai pangkat Hashira, dia mampu memadukan kemampuan tersebut bersama teknik pernapasan konsentrasi total, yang mana hasil dari perpaduan itu memungkinkan Sanemi untuk menghentikan pendarahan pada tubuh yang terluka. Bahkan ketika organ tubuhnya terbuka, dengan mengontrol ototnya sendiri, Sanemi masih sanggup bertahan dan terus bertarung. Gyomei Himejima dengan kemampuan tindakan repetitif. Sebagai seorang Hashira yang dicap sebagai Hashira terkuat, pada dasarnya Gyomei memiliki kekuatan fisik dan kemampuan panca indera yang luar biasa. Walau kondisi matanya tak bisa melihat, hanya mengandalkan indera pendengaran, dia mampu berinteraksi dengan lingkungan secara normal. Bahkan yang lebih mengesankannya, tanpa ada masalah, Gyomei mampu bertarung melawan iblis tingkat atas. Maka tidak heran, dengan semua kemampuannya itu, melalui keseharian yang sering bermeditasi, Gyomei berhasil memaksimalkan tindakan repetitif atau tindakan berulang. Itu adalah sebuah teknik yang membuatnya mencapai kondisi pernapasan konsentrasi total dengan cara membuka kelima panca indera. Kemampuan ini terbilang sangat efisien digunakan Gyomei dengan mengulangi serangkaian gerakan yang telah ditentukan seperti berdoa atau mengingat rasa sakit. Dia akan bisa mengeluarkan seluruh potensi penuh dari kekuatan fisiknya. Sebagai master dari tindakan berulang ini, Gyomei juga mampu memadukannya ke dalam teknik pernapasan sendiri, yaitu pernapasan batu, yang mana berkat hal itu, seorang diri Gyomei pun berhasil memunculkan tanda pemburu iblis dan mempertahankannya dalam waktu yang cukup lama. Shinobu Kocho dengan kemampuan ahli medis. Berbeda dengan para pemburu iblis lain yang memiliki bakat bertarung, Shinobu dianugerahi sebuah keterampilan luar biasa dalam bidang medis dan farmasi. Keterampilannya ini Shinobu gunakan untuk menutupi tubuh fisik yang lemah, di mana lewat pengetahuannya tentang medis, dia bisa menjalankan semua tanggung jawab sebagai Hashira, entah itu menyembuhkan orang lain ataupun membunuh para iblis. Satu hal yang paling spesial dari kemampuan medisnya yaitu menciptakan racun mematikan. Itu berasal dari tanaman wisteria yang dia olah melalui ilmu medis.
Dengan memasukkan racun tersebut ke dalam pedang Nichirin, Shinobu dapat memadukannya ke dalam teknik pernapasan serangga. Setiap kali dia melancarkan tebasan atau tusukan pada iblis, mereka akan mati dalam hitungan detik. Bahkan sekelas iblis bulan atas peringkat 2 yaitu Doma sampai dibuat terpojok oleh racun mematikan ini. Di samping itu, Shinobu juga berperan dalam menciptakan obat anti Kibutsuji bersama Tamayo, di mana obat ini sangat ampuh untuk melemahkan Muzan secara signifikan. Belum lagi dengan pengalamannya yang bertahun-tahun mempelajari ilmu medis, Shinobu telah menemukan cara untuk memasukkan racun ke dalam tubuhnya, yang mana hasil dari tindakannya ini mampu membunuh Doma walau harus mempertaruhkan nyawa. Well teman-teman, mungkin itu saja beberapa daftar yang bisa kuulas terkait kemampuan-kemampuan istimewa para pemburu iblis. Beberapa memang ada yang tidak dimasukkan, seperti Obanai Iguro dengan Kaburamarunya, di mana Obanai mendapatkan penglihatan eksternal dari Kaburamaru yang dapat membaca dan memprediksi serangan lawan. Kemudian Gyu Tomioka dengan panca indera yang tersegel, setiap kali dihadapkan pada pertarungan hidup dan mati, dia dapat mengerahkan seluruh kekuatan sejatinya. Lalu Kyojuro Rengoku dengan intelektualnya, di mana dia mampu menguasai seluruh teknik pernafasan api hanya dengan membaca 3 buku sejarah pernafasan api. Dan terakhir Muichiro Tokito dengan kemampuan tak terbatas. Setiap kali dia teringat pada kemarahannya di masa lalu, gejolak amarah di tubuhnya akan memunculkan sebuah kekuatan besar. Oke, cukup sampai di sini saja. Jika ada yang ingin kalian tambahkan, silahkan tulis di kolom komentar. So, thank you for watching and see you next time.